apa yang dipelajari pada pertemuan sebelumnya? Tentang pencegahan dan penanganan stunting. Apakah rincian yang dituliskan di tabel janji diri itu sudah dilaksanakan? Alhamdulillah sampai Ada tantangan? Ada tantangan? tidak ada tantangan sama sekali. Oke, jadi pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pentingnya dukungan keluarga dan masyarakat terhadap ibu hamil. Jadi tujuan pertemuan ini adalah untuk mengetahui bagaimana kita memberi dukungan untuk ibu hamil, bagaimana keluarga memberi dukungan untuk ibu hamil, bagaimana masyarakat memberi dukungan untuk ibu hamil, bagaimana kita mencari informasi yang tepat untuk ibu hamil. Itu tujuan pertemuan kita kali ini. Dan sebelum kita lebih jauh membahas tentang memberi dukungan terhadap ibu hamil, ada yel yang ingin saya sampaikan. Jadi ketika saya bilang bahwa ibu hamil, maka jawabannya ibu-ibu adalah mari kita beri dukungan. Jadi kalau misalkan fasilitator bilang ibu hamil, maka ibu-ibu bilang bahwa mari kita beri dukungan. Oke, kita mulai ya. Oke, ibu hamil, Mari kita memberi dukungan. satu kali lagi. Ibu hamil, Mari kita beri dukungan. ada ibu hamil di sini? Ada. Mana? Sudah berapa bulan hamil, Bu? Sudah 8 bulan. Ibu siapa namanya? Nursin. Oke, kira-kira apa bentuk perhatian diberikan untuk ibu hamil? Selalu Mungkin apa untuk mengingatkan diberikan? tentang waktu posyandu. Ada lagi. Sekarang kita akan bagi kelompok. Kelompok satu saya anggap di sebelah kiri karena sudah terbentuk dibagi dua. Kemudian yang kelompok dua adalah yang di sebelah kanan saya. Jadi yang dilakukan oleh kelompok satu adalah diskusi apa yang dilakukan oleh keluarga untuk ibu hamil. Kemudian yang kedua, kelompok kedua adalah apa yang dilakukan oleh masyarakat terhadap ibu hamil. Oke, silakan diskusi. Oke, selesai diskusinya selesai. Masing-masing kelompok silakan paparkan hasil diskusinya. Kelompok pertama, kira-kira apa yang dilakukan oleh keluarga untuk ibu hamil? Ingat rajin ke posyandu Terus apa lagi? atau ke puskesmas. Ingatkan untuk selalu makanan-makanan yang Sehat dan bergizi. susu. Selalu perhatikan gizi ibu hamil. Gizi ibu hamil. Oke, kalau yang Makan kedua, sayur. kelompok kedua, apa yang dilakukan oleh masyarakat untuk ibu hamil? Mengingatkan tentang mitos yang berlaku pada masyarakat Oke, seperti apa? seperti Keluar malam. Jadi intinya adalah keluarga dan masyarakat itu selalu memberikan dukungan terhadap ibu hamil, sehingga ibu hamil itu merasa nyaman terhadap kehamilannya. Kemudian anak yang dilahirkan itu adalah sehat, kemudian cerdas dan tidak stunting. Ya, jadi kita keluarga dan masyarakat itu selalu berikan dukungan terhadap ibu hamil, karena ibu hamil itu kalau pada saat kehamilan banyak perubahan secara fisik. Maka supaya dia nyaman, maka kita selalu berikan dukungan. Oke? Kemudian selanjutnya masing-masing kelompok satu membahas informasi tentang apa yang didapatkan di tempat posyandu, di kasih ibu hamil, atau di pertemuan bulanan PKH P2K2. Kemudian yang kelompok kedua itu ada membahas tentang informasi apa yang diperoleh dari misalkan grup WhatsApp atau di media sosial lah, di grup WhatsApp, di Facebook, di media, di koran dan lain-lain. Oke, silakan diskusi. Oke, diskusinya selesai. Jadi gini ibu-ibu ya, kira-kira dari sudah hasil diskusinya untuk kelompok pertama, coba paparkan hasil diskusinya. Kira-kira informasi apa yang dapatkan di petugas posyandu atau di kasih ibu hamil? Hanya kita. Terus apa lagi? Rajin berolahraga, rajin makan makanan yang sehat, terus kita minum susu. Oke, kelompok kedua apa? Yang hasil diskusinya apa? Informasi apa yang dapatkan di grup WhatsApp, di media sosial, di televisi? asupan gizi 4 sehat 5 sempurna. Ya, itu yang ditonton di TV ya? Iya, Terus apa sama lagi? senam ibu hamil. Ah, Gimana caranya menuju ke proses persalinan yang iya iya. Apa lagi, ada lagi? Terdapat cukup Ada? aja.
Atau mungkin ada informasi yang beredar di masyarakat tentang mitos ibu hamil atau informasi apalah yang berkaitan dengan tradisi orang di lingkungan ini tentang ibu hamil. Ada yang bisa bercerita? Ada. Coba Ibu Fitria, kira-kira apa? Bahwa ibu hamil itu tidak boleh apa? Ibu hamil Pantangannya itu katanya tidak bisa, kalau naik tangga itu tidak bisa singgah di tengah-tengahnya. Kalau mau naik terus, kalau mau turun terus. Oke, ada lagi? Ada yang lain? Tidak boleh keluar malam. Tidak boleh keluar malam, nanti ada setan ya? Nanti ada setan yang ikut. Jadi penting bagi ibu hamil untuk mengikuti informasi seperti di posyandu, di kelas ibu hamil, kemudian di pertemuan kelompok atau P2K2. Kenapa ini penting? Karena agar anggota keluarga dan masyarakat itu mampu mendukung ibu hamil, mampu memberikan informasi tentang ibu hamil. Oke, sekarang kita akan bagi dua sisi. Ada permainan yang saya akan lakukan. Kita akan bagi dua sisi. Sisi kiri saya adalah yang setuju, dan sisi kanan saya adalah yang tidak setuju. Jadi ada beberapa pernyataan yang saya ingin sampaikan kepada ibu-ibu. Kalau merasa bahwa setuju, silakan lari ke kiri saya. Dan kalau merasa tidak setuju, silakan lari ke sebelah kanan saya. Oke, silakan berdiri semua. Oke. Pernyataan yang pertama. Ibu hamil tidak boleh makan telur dan ikan karena berbau amis. Oke, yang setuju dan tidak setuju. Yang tidak setuju, kenapa tidak setuju bahwa ibu hamil tidak boleh makan telur dengan ikan karena berbau amis? Karena ibu hamil harus makan dilarang makan ibu hamil harus makan telur dengan ikan karena sumber protein. Iya, karena ikan dan telur itu adalah merupakan sumber protein dan itu gizi untuk ibu hamil. Oke, yang kelompok berikutnya, kenapa lari ke setuju? Kenapa harus setuju ibu hamil tidak boleh makan telur? karena menurut mitos dulu dia boleh makan telur. Begitu ya? Iya. Oke, silakan kembali ke tempat. Pernyataan yang kedua. Pernyataan yang kedua. Ibu hamil boleh berhubungan intim. Ayo lari kemana? Lari pelan-pelan, nanti kita ambrukin. Oke, saya mau tanya satu orang dulu. Siapa ya? Ibu hamil boleh berhubungan intim. Karena kenapa? Kayak ada yang bisa jelaskan? Menurut Nadis, ibu hamil boleh berhubungan intim untuk memperlancar proses persalinan. Oke, yang ketiga, ibu hamil tidak boleh banyak aktivitas untuk menghindari keguguran. Ayo silakan lari. Setuju dan tidak setuju. Loh, kenapa? Kenapa setuju bahwa ibu hamil tidak boleh banyak aktivitas untuk menghindari keguguran? Ayo silakan satu orang. Agar menghindari keguguran. Kenapa harus tidak banyak beraktivitas untuk menghindari keguguran? Karena ibu hamil tidak boleh Kerja yang berat. berat-berat. Yang berat. Kemudian aktivitasnya yang ringan-ringan saja kalau untuk ibu hamil. Oke, tepuk tangan dulu semua. Kembali ke tempat ini. Ya ibu, jadi kesimpulan pertemuan kita hari ini adalah pertama, ibu hamil dan anggota keluarga perlu bijak dalam memilih dan memilah informasi tentang ibu hamil. Ya, jadi kita anggota keluarga atau masyarakat harus pintar, harus bijak dalam memilih informasi tentang ibu hamil. Karena kapan salah informasi itu berpengaruh terhadap kehamilan kita. Kemudian yang berikutnya adalah beberapa sumber informasi yang sudah dimiliki oleh ibu-ibu. Informasi yang bisa dapatkan ibu-ibu adalah contohnya di tempat posyandu, ada juga di buku kesehatan ibu dan anak, ada juga di kelas ibu hamil, ada juga informasi yang kita bisa dapatkan tentang ibu hamil. Di hari ini cukup sampai di sini, dan silakan harapan saya adalah ibu-ibu melaksanakan tabel janji dirinya, komitmennya, dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan lagi lakukan di bulan berikutnya. Dan akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.